Selamat pagi Miss Nati, perkenalkan nama saya Gracia Araya Putri, nomor 19341022. Pada kesempatan yang sangat baik ini, saya akan mempresentasikan dan menjelaskan mengenai akademi writing saya yang berjudul Analisis Arsitektur Bangunan Bersejarah di Kota Tua Denpasar sebagai salah satu daya tarik wisata. Jadi di dalam ACW saya ini, saya akan membahas mengenai arsitektur bangunan tua bersejarah atau bisa disebut kota tua di Denpasar yang berada di Jalan Gajah Mada, Denpasar. Nah, dalam ACW saya ini, saya akan membahas pertama mengenai arsitektur dan yang kedua mengenai potensi dari kota tua ini sebagai salah satu daya tarik wisata. Karena dalam rumusan masalah saya membahas mengenai yang pertama bagaimana arsitektur dari kota tua ini, yang kedua bagaimana potensi kota tua bagaimana potensi dari arsitektur kota tua ini yang bisa dijadikan daya tarik dari tempat ini untuk dijadikan DTW atau daya tarik wisata. Selanjutnya saya akan membahas di keyword saya menggunakan 5 keyword, yaitu arsitektur, potensi, analisis, daya tarik, dan peninggalan sejarah. Karena 5 kata itu sangat erat hubungannya dengan apa yang saya bahas sekarang. Saya akan menjelaskan pertama mengenai arsitektur. Jadi dalam ACW saya ini, arsitektur yang baik sangat penting bagi pertumbuhan ekonomi dan mendorong pariwisata dan turis. Jadi ada penjelasan dari salah satu pengamat pariwisata dan arsitektur. Dia mengatakan bahwa arsitektur itu sangat baik bagi pertumbuhan ekonomi dan mendorong pariwisata bagi turis. Serta arsitektur yang ikonik dapat memikat untuk para turis datang dan sebagai fitur sentralistik untuk mendorong orang untuk membangun suatu atau meregenerasi suatu kota. Selanjutnya saya akan membahas mengenai Jalan Gajah Mada atau tempat yang saya jadikan sebagai tempat untuk penelitian. Yang pertama, dalam Jalan Gajah Mada itu kan banyak ada pusat pertokoan Gajah Mada, museum, titik nol, hingga pasar Pumbasari dan Badung itu termasuk Jalan Gajah Mada. Jadi pembahasan saya cukup luas, yaitu tidak hanya di bagian pertokoannya saja, namun juga hingga museum dan titik nol sampai pasar-pasarnya juga. Nah, jadi di sepanjang jalan itu dulunya adalah dikenal sebagai pecinannya Kota Denpasar, karena di sana saat zaman dahulu adalah tempat di mana pusat perbelanjaan dan pusat ekonomi lah itu terjadi. Selanjutnya, tujuan saya untuk menganalisis arsitektur di kawasan heritage Jalan Gajah Mada ini yaitu untuk menganalisis arsitektur dan dari kawasan heritage Jalan Gajah Mada dan menganalisis potensi dari kawasan heritage Jalan Gajah Mada sebagai daya tarik wisatawan. Studi ini bertujuan juga untuk memberikan wawasan mengenai arsitektur dari bangunan di kawasan heritage Jalan Gajah Mada serta pengalaman estetik jika memandang keindahan peninggalan sejarah dan potensi dari kawasan heritage tersebut untuk dinikmati para pengunjung ke depannya. Pengalaman ini pula diharapkan menumbuhkan kesadaran sejarah sehingga menciptakan rasa mencintai dan melestarikan peninggalan sejarah. Selain itu, saya membahas ini karena saya ingin jika Kota Denpasar memiliki suatu peninggalan bersejarah dan menjadi ikon seperti kota-kota seperti di Semarang, Kota Lama, dan di Jogja, dan di Jakarta seperti Kota Tua juga. Metode yang saya gunakan yaitu dengan melakukan observasi lapangan, wawancara, studi dokumen, dan studi wacana. Analisis
data dilakukan secara deskriptif, kualitatif, dan interpretatif. Jadi saya tidak menggunakan angket atau data secara kuantitatif, jadi secara perhitungan, tapi secara kualitatif, secara pendapat, dan menyimpulkan suatu kesimpulan. Hasil dan pembahasannya jadi di kawasan heritage, jadi di sini saya melakukan observasi lapangan, dan saya menemukan, selain melakukan observasi lapangan, karena saya bukan orang yang ahli dalam bidang arsitektur, saya juga dibantu oleh jurnal-jurnal orang yang sudah melakukan observasi secara langsung dan mengetahui bagaimana arsitektur dari tempat tersebut. Jadi di sana itu memiliki bermacam toko berlantai 2 serta 3, lalu menghasilkan satu gang berkanopi. Rumah memiliki tampilan sama dengan rumah toko khas pecinan kota lain. Jadi karena dulunya ini adalah tempat pecinan, dan bangunan sampai sekarang pun juga masih dipertahankan seperti itu. Arsitektur bangunan kawasan heritage Jalan Gajah Mada itu dulunya adalah untuk orang-orang Tionghoa yang berstatus tinggi. Jadi mereka adalah orang-orang yang kaya, yang menjadi kayak menjadi kunci dari perekonomian dahulu. Dan arsitektur itu percampuran antara arsitektur Tionghoa, Belanda, serta Bali. Jadi ada yang unsur Cinanya, Tionghoanya, unsur Belanda, dan unsur Balinya. Potensi dari bersatunya arsitektur dengan pariwisata akan menjadi kolaborasi yang sangat bagus untuk kedepannya. Seperti karena saya mengambil dengan contoh Kota Lama, jadi Kota Lama di Semarang, jadi itu sangatlah berpotensi dan sangat baik kedepannya untuk pariwisata di Bali, karena dari contoh-contoh baik di dalam negeri atau di luar negeri, arsitektur dan pariwisata itu sangat memikat. Jadi banyak orang-orang datang jauh dari kota mana, dari daerah mana, atau dari negara mana hanya untuk melihat suatu arsitektur dari suatu bangunan. Seperti contohnya di Menara Eiffel, di Colosseum di Roma. Jadi mereka melihat suatu tempat itu bukan dari apanya, tapi hanya dari arsitekturnya. Jadi sememikat itu arsitektur dari suatu tempat hingga membuat orang jatuh cinta dan datang. Kesimpulannya adalah arsitektur dari suatu bangunan dapat menjadi daya tarik tersendiri bagi bangunan tersebut. Terlebih, arsitektur itu memiliki konsep dan memiliki cerita sejarah di dalamnya, bentuk yang unik juga. Seperti kawasan kawasan heritage Jalan Gajah Mada yang memiliki bangunan bersejarah dan arsitektur dengan makna yang sangat dalam. Karena di sana adalah tempat juga yang bersejarah ya, untuk zaman-zaman Belanda dan zaman-zaman Jepang. Seperti itu. Semoga kedepannya hal tersebut akan ditindaklanjuti oleh pihak yang selayaknya atau berwenang untuk melanjutkan pembangunan dan pengembangan dari tempat tersebut untuk dinikmati hasilnya oleh rakyat dan pemerintah. Dan saya sudah mendapatkan 20 lebih referensi dari jurnal Indonesia maupun jurnal luar negeri dan buku. Sekian yang dapat saya sampaikan. Terima kasih.